kita akan membahas materi menyeleksi strategi pemasaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: yang pertama, memahami strategi pemasaran dengan benar. Bisnis terdapat pada cara perusahaan menggait konsumen dan klien. Untuk bisa melakukannya dengan baik, harus melalui sebuah strategi atau kiat-kiat tertentu. Dalam dunia bisnis, hal seperti itu sering disebut dengan istilah strategi pemasaran atau marketing strategy. Tujuannya agar produk atau jasa yang ditawarkan bisa menjadi pemenang di antara pesaing dengan usaha yang sejenis. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Sedangkan strategi pemasaran menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran atau marketing adalah serangkaian logika tentang pemasaran di mana sebuah usaha atau bisnis tertentu mengharapkan adanya nilai lebih serta keuntungan dari bentuk hubungan dengan klien atau konsumen. Pada garis besar, ada 4 fungsi strategi pemasaran, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. 3. Merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Secara umum, ada 4 tujuan strategi pemasaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Kunci utama konsep pemasaran dan marketing strategy adalah mencapai kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, tujuan akhir dari marketing atau pemasaran itu tetap akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Berikut ini adalah konsep-konsep dalam menjalankan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Perilaku konsumen tidaklah sama. Masing-masing memiliki selera dan kebiasaan yang berbeda. Untuk itulah, perlu adanya pembuatan klasifikasi atau segmen target pasar yang akan disasar. Dari target market yang masih heterogen, harus dirumuskan untuk menjadi target yang homogen. Yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Untuk itulah, perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu dengan memilih segmen yang paling menguntungkan. Dengan memilih pasar yang tepat, maka nilai penjualan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, market entry strategy adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Konsep ini bisa dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu membeli perusahaan dari orang lain, pengembangan dalam perusahaan, atau dengan menjalin kerjasama produktif dengan perusahaan lainnya. Yang keempat, strategi pada marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen. Variabel tersebut antara lain adalah produk, harga, tempat, promosi, tingkat partisipasi, proses, psikologi konsumen. Yang kelima, timing strategy atau waktu yang tepat. Agar strategi pemasaran yang dibuat bisa berjalan dengan efektif dan menghasilkan output yang memuaskan, maka perusahaan harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menjalankannya. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Setelah memahami pengertian strategi pemasaran dengan baik dan melakukan analisis, maka saatnya menentukan ke dalam strategi yang cocok. Ada beberapa contoh strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Yang kedua, partnership atau kerjasama. Yang ketiga, diskon soft opening. Yang keempat, terlibat kegiatan amal atau sponsorship. Yang kelima, mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Sampai di sini pembahasan materi mengenai menyeleksi strategi pemasaran.